Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitaloka Arvinanti Ruswanda dengan NIM F2110383. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan dana bank syariah. Sebelum masuk materinya, kita harus tahu dulu nih apa itu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, serta objek yang haram. Dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, serta tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain terkait. Bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara atau intermediari antara nasabah yang mengalami kelebihan dana atau surplus unit dengan nasabah yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit. Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan dana bank syariah. Pembiayaan dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Pembiayaan dana mempunyai tujuan yaitu yang pertama, memperoleh profit yang optimal, kedua, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, ketiga, menyimpan cadangan, keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, dan yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Bank syariah harus mengelola dana yang dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kekayaan bank syariah dalam bentuk A. Kekayaan yang menghasilkan yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. B. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investasi. 2. Modal bank syariah berasal dari modal sendiri yaitu simpanan pendiri, cadangan dan hibah, infak atau sedekah. B. Simpanan atau hutang dari pihak lain. 3. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. 4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya operasi, gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah suatu komoditi, melainkan sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk yang pertama titipan atau wadiah, yang kedua partisipasi modal dari berbagi hasil dan berbagi risiko, dan yang ketiga investasi khusus. Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama ada modal inti. Modal inti adalah dana modal sendiri atau dana yang berasal dari para pemegang saham, yaitu pemilik bank. 2. Kuasi ekuitas. Bank menghimpun dana bagi hasil atas prinsip mudharabah, yaitu akan kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan nasabah mudharib untuk melakukan usaha bersama. Keuntungannya telah disepakati berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. 3. Rekening dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Dan yang keempat, fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Selanjutnya, bank harus menentukan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. 2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.
Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank. Aktiva yang menghasilkan atau earning asset adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan berdasarkan bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, dan surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Pada non-earning assets terdiri dari aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman, dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai pembiayaan dana bank syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.